Kadang kita udah mati-matian ngirit, udah bikin rencana keuangan, udah niat banget pengen nabung tiap bulan. Tapi ya gitu, tiap akhir bulan, saldo rekening tetap aja nyaris nol, atau bahkan minus. Dan yang bikin frustrasi itu, kita nggak ngerasa boros-boros amat. Nggak tiap hari beli kopi mahal, nggak foya-foya juga. Tapi kenapa ya, duit nggak pernah cukup buat ditabung? Gue yakin, bukan cuma lo yang ngalamin. Banyak banget orang yang ngerasa hal yang sama. Gaji udah naik, pengeluaran juga nggak banyak berubah, tapi tabungan tetap segitu-segitu aja. Aneh nggak sih? Gue pernah ngobrol sama salah satu temen gue. Dia kerja di startup, gaji udah 2 digit, tapi tiap kali ditanya, lo udah punya tabungan berapa? Jawabannya selalu, yah, belum sempet nabung nih. Dan itu diulang terus selama 2 tahun terakhir. Padahal, kalau dihitung-hitung, harusnya dia udah bisa punya simpanan puluhan juta. Tapi kenyataannya, nggak ada yang bisa disisihin. Nah, dari situ gue mulai penasaran. Sebenarnya, kenapa sih kita bisa gagal nabung? Bahkan ketika kita punya niat dan penghasilan yang cukup. Setelah gue pelajari, ternyata banyak banget masalah-masalah kecil yang selama ini kita anggap sepele. Tapi justru itulah yang bikin usaha nabung kita gagal total. Dan yang lebih parah lagi, kita nggak sadar kita ngelakuin itu. Jadi, ya uang terus mengalir keluar tanpa kita sadari bocornya dari mana. Misalnya nih, banyak orang nabung tanpa tujuan yang jelas. Mereka cuma bilang, gue pengen nabung deh tahun ini. Tapi nggak tahu buat apa, berapa banyak yang mau ditabung, kapan mau tercapai. Akhirnya, ya nabungnya ala kadarnya. Kadang masuk, kadang enggak. Dan ketika ada godaan diskon atau flash sale, duit tabungan itu dengan mudahnya hilang. Karena nggak ada ikatan emosi di situ. Beda cerita kalau lo nabung buat beli rumah, atau buat nikah, atau pendidikan anak. Tujuan yang jelas itu ngasih lo alasan kuat buat nahan diri dan disiplin. Lalu ada juga kebiasaan yang kelihatannya wajar, tapi sebenarnya bahaya, nunggu sisa. Jadi, gaji masuk, dipakai buat semua kebutuhan, baru deh sisanya ditabung. Tapi ya tahu sendiri, yang namanya sisa itu seringnya nggak ada. Atau kalaupun ada, jumlahnya kecil banget. Ini kebiasaan yang pelan-pelan bikin lo kehilangan kontrol atas keuangan. Yang bener justru sebaliknya. Begitu gaji masuk, langsung sisihin buat ditabung duluan. Baru sisanya buat kebutuhan. Prinsipnya simple. Lo bayar diri lo dulu, baru bayar orang lain. Nah, yang juga sering kejadian, tanpa kita sadari, media sosial itu punya pengaruh besar banget ke cara kita ngelola uang. Kita ngelihat orang lain staycation, beli baju baru, nongkrong di tempat fancy, terus mulai mikir, gue juga pengen masa kalah mulu. Dan itu terjadi berkali-kali. Tanpa sadar, kita membandingkan diri dengan standar orang lain yang belum tentu sesuai kondisi kita. Dan sialnya, algoritma sosmed itu pinter. Dia tahu apa yang kita suka lihat dan terus dorong kita buat ingin lebih. Makanya, kadang solusi terbaik adalah detox. Unfollow akun-akun yang bikin kita pengen konsumtif atau minimal sadar kalau yang ditampilkan di sana belum tentu nyata. Tapi yang paling sering terjadi, dan ini jujur aja, gue sendiri juga pernah ngalamin, adalah kita nggak tahu uang kita tuh kemana perginya. Serius, kita ngerasa nggak beli apa-apa, tapi saldo habis. Begitu dicek, ternyata pengeluaran kecil-kecil itu numpuk. Beli gorengan, parkir, air minum, jajan ringan, kopi instan, semuanya tuh recehan. Tapi kalau tiap hari, sebulan, bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Nah, kalau lo pernah ngerasa kayak gini, coba deh catat pengeluaran selama sebulan. Sekecil apapun. Nanti lo bakal kaget sendiri, ternyata uang lo lari ke hal-hal yang nggak penting. Belum lagi yang hobi ngambil dari tabungan. Awalnya, niat nabung udah bagus, tiap bulan masukin duit ke rekening tabungan. Tapi dikit-dikit diambil. Katanya, pinjem dulu, nanti diganti. Tapi kenyataannya, nggak pernah diganti.
Lama-lama tabungan itu jadi semacam ATM darurat, buat jaga-jaga kalau uang utama habis. Padahal seharusnya justru itu yang dijaga mati-matian. Cara paling ampuh buat ngatasin ini, simpen tabungan lo di tempat yang susah diakses. Misalnya, bank digital yang nggak punya kartu ATM atau rekening yang nggak terhubung ke mobile banking. Atau kalau lo udah cukup stabil, masukin ke reksadana pasar uang biar nggak bisa dicairin sembarangan. Dan gue yakin lo juga pernah ngalamin yang namanya gaji naik, tapi duit tetap nggak cukup. Ini yang disebut lifestyle inflation. Jadi penghasilan naik, tapi gaya hidup juga ikut naik. Dulu biasa makan ayam geprek 15.000, sekarang pengennya sushi terus. Dulu naik motor, sekarang pengen cicil mobil. Dulu pakai HP biasa, sekarang harus yang flagship. Semua kenaikan penghasilan langsung diimbangi sama pengeluaran baru. Padahal seharusnya pas gaji naik, yang naik juga porsi nabungnya. Itu baru sehat. Yang juga harus diwaspadai adalah kalimat jebakan. Kan cuma sekali-sekali. Ayo ngaku. Lo pernah bilang gitu pas mau beli barang mahal, atau staycation, atau nongkrong mewah. Masalahnya, kalau semua pengeluaran dilabeli sekali-sekali, ya jadinya sering. Ujung-ujungnya ya gagal nabung juga. Solusinya, lo bisa bikin dana jajan bulanan yang udah lo alokasikan dari awal. Jadi, kalau mau senang-senang, ya silakan, asal nggak ganggu tabungan utama. Dan ini yang sering luput dari perhatian, nggak punya dana darurat. Akibatnya, tiap kali ada musibah atau pengeluaran mendadak, kayak motor mogok, keluarga sakit, atau kena PHK, kita harus korbankan tabungan. Padahal tabungan itu niatnya buat jangka panjang. Makanya, punya dana darurat itu penting banget. Idealnya sih 3-6 bulan dari total pengeluaran bulanan kita. Dan simpan di tempat yang gampang dicairin tapi nggak terlalu gampang buat diutak-atik. Terakhir, faktor yang sering banget nggak disadari tapi ngaruh banget ke kondisi keuangan kita, lingkungan. Coba lihat circle pertemanan lo. Apakah mereka mendorong lo buat lebih hemat, lebih produktif, atau malah sebaliknya, sering ngajak foya-foya dan flexing? Karena secara nggak langsung, kebiasaan teman dekat bisa nular ke kita. Kalau teman-teman lo seneng ngobrolin investasi, ngatur duit, dan hidup minimalis, lo akan ikut ke arah situ. Tapi kalau circle lo isinya suka belanja impulsif, beli barang branded demi gaya, ya susah juga buat nabung. Jadi, mulai sekarang coba evaluasi juga lingkungan lo. Dari semua cerita barusan, kita bisa lihat bahwa seringkali kegagalan dalam menabung itu bukan karena kurang penghasilan, tapi karena banyak kebiasaan kecil yang nggak kita sadari udah ngerusak keuangan kita. Mulai dari nggak punya tujuan jelas, nggak disiplin nyisihin uang di awal, sampai terjebak gaya hidup yang kebentuk dari sosial media dan lingkungan. Yang paling penting sekarang adalah kesadaran, karena begitu lo sadar, lo bisa mulai ubah satu persatu. Nggak harus drastis, tapi konsisten. Mulai dengan nentuin tujuan yang jelas, pisahin tabungan di awal, catat pengeluaran, dan mulai hindari godaan belanja impulsif. Cari komunitas atau teman yang punya visi keuangan yang sama. Dan ingat, nabung itu bukan soal berapa jumlahnya, tapi soal kebiasaan. Lo bisa mulai dari 10.000 sehari. Tapi kalau lo konsisten, itu bisa jadi ratusan ribu dalam sebulan. Dan dari situ, lo bisa berkembang. Jangan tunggu sampai penghasilan besar dulu baru nabung. Karena kalau kebiasaan lo boros sekarang, nanti gaji lo 100 juta pun tetap bisa habis juga. Jadi, yuk mulai evaluasi kebiasaan kita sekarang. Dan kalau lo ngerasa video ini relate banget sama kondisi lo, jangan lupa share ke temen yang mungkin juga lagi struggling buat nabung. Klik like biar makin banyak orang yang kebantu, dan subscribe juga supaya lo nggak ketinggalan video-video keuangan lainnya. Kita belajar bareng, pelan-pelan, tapi pasti.